pada kesempatan kedua kali ini kita akan belajar mengenai materi macam-macam energi dan kegunaannya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu energi. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari energi? Oke, Ibu jelaskan ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Misalnya, Bu Ulfa kasih contoh. Kalau kita ingin berolahraga, terus kita itu biasanya setelah olahraga capek atau tidak? Lebih capek kan? Berarti kegiatan olahraga itu adalah kegiatan yang menghabiskan energi lebih banyak, sehingga kita itu lemas, lelah. Jadi energi itu adalah suatu kemampuan atau suatu hal yang membuat kita lebih bersemangat. Itu disebut dengan energi. Oke. Kalau pada manusia, energinya biasanya didapatkan dari makanan. Kalau kalian tidak makan, biasanya lemas kan? Nah, itu berarti kalian kekurangan energi. Oke, dari sini sudah paham ya? Itu adalah pengertian dari energi itu sendiri. Sekarang kita masuk pada macam-macam energi. Energi itu banyak sekali macamnya. Kemarin kita sudah pernah membahas mengenai gerak, ya kan? Gerak itu adalah salah satu macam atau salah satu jenis dari energi. Karena energi gerak sudah kita bahas kemarin, maka hari ini kita akan membahas macam-macam energi yang lainnya. Yang pertama yaitu ada energi panas, kemudian cahaya, terus listrik, bunyi, dan kimia. Oke. Kelima energi ini nanti akan Ibu kasih contoh satu persatu dan akan Bu Ulfa jelaskan kegunaannya. Yang pertama kita mulai dari energi panas. Oke, energi panas itu adalah sesuatu yang menghasilkan panas. Oke, dari sini paham ya? Nah, di sini Bu Ulfa kasih contoh, yaitu adalah matahari. Matahari ini adalah salah satu contoh energi panas yang sering kita temui dan manfaatnya juga sangat banyak. Oke anak-anak, energi matahari ini adalah energi panas terbesar yang ada di bumi. Oke, diingat ya. Nah, matahari memiliki kegunaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau yang Bu Ulfa tuliskan di sini contohnya untuk mengeringkan pakaian. Ini adalah salah satu kegunaan dari matahari. Nah, yang lainnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan dijawab ya. Nanti ditulis di sini. Menurut kalian, kegunaan matahari selain mengeringkan pakaian itu untuk apa? Oke, ditulis ya nanti. Oke, kemudian selanjutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya itu berkaitan dengan energi panas. Matahari selain untuk energi panas atau menghasilkan energi panas, matahari itu juga menghasilkan energi cahaya. Ya kan? Contohnya kalau siang hari nggak ada cahaya, gelap kan? Makanya matahari itu fungsinya untuk penerangan atau sebagai sumber cahaya di bumi kalau siang hari. Oke. Selain matahari apa? Di sini Bu Ulfa tuliskan lampu. Lampu sudah tahu ya semuanya, di rumah kalian masih ada lampu kan? Lampu itu digunakan sebagai penerangan. Penerangan ini juga menghasilkan yang namanya cahaya. Oke. Nah, penerangan atau lampu ini digunakan sebagai penerangan baik di rumah, di jalan, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Fungsinya lampu ini ya, selain sebagai penerangan juga mempermudah agar seseorang bisa melihat situasi atau keadaan yang ada di sekitar pada saat gelap. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai energi listrik. Oke, energi listrik itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di rumah. Masih ada banyak peralatan-peralatan yang ada di rumah yang menggunakan listrik, ya kan?
Nanti silahkan kalian sebutkan ya, atau kalian cari sendiri di rumah. Di sini Bu Ulfa memberikan contoh adalah aki. Aki ini atau disebut dengan akumulator, dia ini digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor. Oke. Kendaraan bermotor kalau nggak ada aki sebagai sumber energi listriknya, maka dia tidak akan bisa berjalan walaupun ada bensinnya. Ya, kemarin kan kita membahas tentang energi gerak loh. Energi gerak contohnya bisa dari bahan bakar, ya kan? Kalau di sini aki ini sebagai sumber energi listrik bagi kendaraan bermotor. Oke, kemudian yang keempat, energi bunyi. Energi bunyi itu biasanya dihasilkan bisa dari alat-alat musik maupun pita suara. Pita suara itu adalah sumber suara yang ada di bagian tenggorokan kita. Kalau kita pegang bagian tenggorokan ini, nanti ada getaran. Nah, di situ adalah letak pita suaranya. Kalau tidak ada pita suara, maka ketika kita berbicara itu tidak akan menghasilkan bunyi. Jadi energi bunyi itu contohnya bisa dari alat-alat musik, bisa juga dari suara. Nah, di sini selain itu Bu Ulfa kasih contoh televisi. Kenapa televisi, Bu? Ayo, televisi itu ada suaranya tidak? Ada kan? Nah, berarti televisi ini juga bisa dijadikan contoh sebagai sumber dari energi bunyi. Televisi itu kan menghasilkan dua energi kan? Energi apa? Energi bunyi, kemudian satunya lagi apa? Ayo ditulis ya, nanti akan Bu Ulfa tanya. Oke, fungsinya dari televisi itu dia sebagai media hiburan dan edukasi. Biasanya kalian nonton TV untuk melihat kartun, iya kan? Nah, selain untuk media hiburan, televisi itu juga bisa digunakan sebagai media edukasi. Misalnya melihat acara yang menayangkan tentang acara cerdas cermat. Berarti kita sambil belajar juga sambil melihat televisi. Oke, terus yang terakhir yaitu energi kimia. Energi kimia itu bisa terdapat pada zat, misalnya bahan bakar, bensin, solar, dan lain sebagainya seperti yang Bu Ulfa jelaskan kemarin, itu juga termasuk pada energi kimia. Nah, kalau yang energi kimia yang dibutuhkan oleh manusia itu berupa makanan. Makanan ini adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, misalkan kita tidak makan, tidak minum, kalian lapar atau tidak? Pasti lapar kan? Selain lapar, kalian juga akan malas untuk beraktivitas karena kalian kekurangan energi. Nah, energi yang dibutuhkan manusia itu bisa diperoleh dari makanan dengan mengkonsumsi seperti telur, kemudian nasi. Selain itu juga bisa didapatkan dari minuman, contohnya susu dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah Bu Ulfa jelaskan mengenai macam-macam energi, berikut contohnya dan kegunaannya. Sekarang silahkan kalian tulis yang penting dan pahami ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi ke Bu Ulfa. Oke, terima kasih.